Sebelum lanjut ke pembahasan, kami sampaikan bahwa tayangan video ini kami ulas berdasarkan tulisan dari San Alexa, pemerhati kebudayaan dan kearifan lokal Bima Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sumber data yang digunakan: 4 transkrip Bo Bima, yaitu Bo Sangaji Kai, 2012, Bo Bumi Lumarasanae, 2010, Bo Danambojo, lalu Masir 1982, dan Bo Andri 1983. B. 1 catatan Prancis tahun 1819. C. 1 catatan Inggris tahun 1816. D. 5 catatan Belanda yakni tahun 1821, tahun 1832, tahun 1839, tahun 1847, dan tahun 1854. E. 5 catatan Hatip Lukman pada syair kerajaan Bima yang ditulis pada zaman Sultan Ismail Muhammad Shah. F. Tutur lisan keluarga Kesultanan Ternate. G. Silsilah Kesultanan Sumbawa. Berdasarkan interpretasi saya terhadap beberapa sumber yang mencatat peristiwa pasca letusan Gunung Tambora, peluang bagi Sultan Ismail untuk menikah dengan wanita lain sebagai permaisuri bisa saja terjadi. Peluang itu cukup kecil dengan kisaran tahun antara tahun 1815 Masehi hingga tahun 1817-1819 Masehi, atau pada masa Sultan Abdul Hamid masih hidup. Dalam catatan kerajaan Inggris sebagaimana ditulis Hegerdal, pada tahun 1816, Sultan Abdul Hamid pernah mengirim utusan ke perwakilan kerajaan Inggris di Makassar. Ia meminta agar Ismail yang saat itu sudah berumur 19 tahun, diangkat menjadi Sultan Bima menggantikan dirinya. Bahkan menurut laporan D.H. Dalton, residen Inggris yang bertugas di Makassar, pada awal tahun 1816, tugas-tugasnya sebagai Sultan sudah diserahkan kepada anaknya Ismail. Namun pada pertengahan tahun 1816, kekuasaan Inggris di India Timur berakhir dan diserahkan ke Belanda. Pada bulan Agustus tahun 1816, Letnan Philips datang ke Bima untuk menyerahkan kekuasaan Inggris pada pejabat baru Belanda di Bima. Setelah dari Bima, Letnan Philips ke Kupang untuk menyerahkan kekuasaan Inggris pada Tuan Hazaard untuk kembali menjadi residen Belanda di Kupang. Dari informasi di atas dapat kita ketahui bahwa sebelum meninggal dunia, Sultan Abdul Hamid telah mempersiapkan anaknya Ismail menjadi Sultan Bima. Pengangkatan itu tertunda akibat perubahan politik penguasaan Hindia Timur dari Inggris ke Belanda. Pertanyaannya adalah, apakah saat mengusulkan Ismail menjadi Sultan Bima pada Inggris, Sultan Abdul Hamid juga telah mempersiapkan seorang wanita bagi sang calon sultan? Atau jangan-jangan saat diusulkan menjadi sultan oleh ayahnya, Ismail muda waktu itu sudah memiliki pendamping hidup yang dijodohkan oleh ayahnya? Atau dia terus menjomblo sampai Hadijah tumbuh menjadi gadis remaja yang siap untuk dinikahi? Seperti yang saya sampaikan pada tulisan sebelumnya, kalaupun ada wanita yang dipersiapkan sebagai permaisuri Sultan Ismail oleh Sultan Abdul Hamid, tentu bukanlah putri Raja Bicara Abdul Nabi. Karena putri pertama Raja Bicara bernama Salimah, telah menikah dengan Bumi Sarintonggu Daeng Marupa yang merupakan keturunan Sultan Goa. Sementara Hadijah anak Raja Bicara yang lahir bulan Desember tahun 1805 Masehi, saat itu mungkin masih kecil. Alasan lain mengapa anak Raja Bicara tidak dipilih oleh Sultan Abdul Hamid menjadi istri Sultan Ismail saat itu, jika benar Sultan Ismail dinikahkan oleh Sultan Abdul Hamid. Adanya aturan dalam Istana Bima sebagaimana yang ditulis oleh Jasper, bahwa Sultan Bima tidak boleh menikah dengan putri Rijksbestuurder. Dengan alasan untuk mencegah Sultan berada di bawah kekuasaan atau kendali Rijksbestuurder. Rijksbestuurder atau Rijksbestuurder dalam catatan-catatan Belanda artinya Raja Bicara atau Mangkubumi. Pembahasan pertama. Sultan Ismail punya 2 permaisuri. Berdasarkan catatan Hatip Lukman dalam syair kerajaan Bima, ada 4 peristiwa besar yang terjadi antara tahun 1815-1819 Masehi. Pertama adalah letusan Gunung Tambora, kedua meninggalnya Sultan Abdul Hamid, ketiga pelantikan Ismail menjadi Sultan Bima, dan terakhir adalah pelantikan Siti sebagai permaisuri Sultan Ismail. Lantas siapakah Siti ini? Apakah Siti Hadijah anak Raja Bicara Abdul Nabi yang saat itu masih berumur 13 tahun?
Ataukah Siti Maria dari Kesultanan Delhi Sumatera Utara sebagaimana yang diklaim oleh Firdaus Wibowo? Ataukah Siti Maria dari Minangkabau dan Mario Eriwawo dalam versi lain? Atau Siti Maria dari Ternate dalam tutur lisan lain di Maria? Jawabannya ada pada naskah Bobi Madi Andri yang pernah ditranskrip oleh Mahyudin tahun 1983. Ada 80 halaman Bobima yang tersimpan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah-naskah tersebut berukuran 42,7 x 29,6 dengan ukuran teks 30 x 20 cm. Satu halaman berisi 8 baris dan paling banyak 36 baris. Pada salah satu naskah yang tidak diberi halaman tertulis Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1244 hari Kamis bulan Ramadan pukul 8 waktu duha, tatkala itulah Paduka Permaisuri Bima, Raja Sumbawa yang bernama Siti, istri Duli Paduka Tuan kita Ismail Muhammad Syah pulang ke rahmatullah. Berdasarkan catatan silsilah Kesultanan Sumbawa, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II memiliki seorang adik perempuan bernama Lala Siti Fatimah. Sultan Sumbawa Muhammad Kaharuddin II meninggal tahun 1816. Akibat letusan Gunung Tambora dengan meninggalkan anak yang masih kecil dan baru bisa diangkat menjadi Sultan Sumbawa berikutnya tahun 1837 Masehi. Lala Siti Fatimah adik Raja Sumbawa inilah yang dimaksud dalam naskah Bodi Andri sebagai Siti Permaisuri pertama Sultan Ismail Muhammad Syah yang disebut sebagai Raja Sumbawa. Siti dilantik menjadi permaisuri tahun 1819 dan meninggal tahun 1829 Masehi. Dalam catatan Reinward, Sultan Ismail tidak tinggal di istana melainkan di sebuah rumah yang terletak tak jauh dari istana. Dalam catatan Zollinger, rumah Sultan berada di tengah kampung Sigi dengan bangunan yang terbuat dari batu bata. Hanya ada dua bangunan yang terbuat dari batu bata di Bima saat itu, yaitu Masjid Kesultanan Bima dan Rumah Sultan. Batu bata yang digunakan untuk pembangunan masjid dan rumah Sultan tersebut didatangkan dari Jawa. Dalam catatan lain disebutkan bahwa Sultan Ismail jarang keluar dari lingkungan istana. Tempat paling jauh yang ia kunjungi adalah pinggir laut untuk melihat perahunya. Karena setelah meninggalnya permaisuri pertama, Sultan menyerahkan urusan pemerintahannya pada Raja Bicara. Pasca meninggalnya permaisuri Siti Fatimah tahun 1829 Masehi, Sultan Ismail menikah dengan Siti Hadijah anak Raja Bicara Abdul Nabi. Dalam catatan perjalanan J.P. Spanoge dari Batavia ke Kupang Agustus 1831 juga menceritakan tentang perjalanannya ke Bima. Di Bima Spanoge bertemu dengan Raja Bicara Abdul Nabi yang saat itu sudah menjadi mertua Sultan Ismail. Dari dua catatan tersebut kita bisa memperkirakan bahwa setelah permaisuri Siti Fatimah meninggal tahun 1829, antara tahun 1829 hingga tahun 1831 Sultan Ismail menikah lagi dengan Siti Hadijah yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Ismail yang kedua. Antara tahun 1831 hingga tahun 1846 Masehi, Sultan Ismail dikaruniai 3 orang anak. Yang salah satu anaknya bernama Abdullah lahir tahun 1846. Berdasarkan catatan Belanda yang berkunjung ke Bima usai meninggalnya Sultan Ismail, usia Abdullah saat ayahnya meninggal baru 8 tahun. Pembahasan kedua. Klarifikasi Kesultanan Ternate. Dalam menelusuri salah satu klaim, bahwa Sultan Ismail menikahi putri Kesultanan Ternate, San Alexa meminta Dewi Ratna Mutslisa untuk menghubungi Kesultanan Ternate guna menanyakan catatan Kesultanan Ternate yang memuat pernikahan putri Kesultanan Ternate dengan Sultan Ismail. Jawaban Kesultanan Ternate saat itu 4 Oktober 22, tidak ada dalam catatan sejarah Ternate yang mencatat adanya putri Ternate yang menikah dengan Sultan Bima. Hubungan Ternate dan Bima itu hanya terjadi pada masa Sultan Baburlah pertengahan abad 16 Masehi. Kalau pada saat itu Sultan Baburlah mengambil putri Raja Bima sebagai salah satu istrinya mungkin bisa saja, tetapi itu pun tidak ada dalam catatan sejarah Ternate. Selanjutnya menghubungi Pak Rinto, keluarga Kesultanan Ternate yang pada saat FKN tahun 2014 mendatangi Desa Maria. Nama Pak Rianto ini disebut pada saat wawancara Ketua Adat Desa Maria oleh SCPD Channel. Menurut Pak Rinto, saat berada di Bima ia dihubungi oleh sahabatnya asal Maria yang menginformasikan bahwa menurut cerita turun-temurun leluhurnya berasal dari Ternate. Berdasarkan informasi lisan tersebut Pak Rinto ke Maria untuk mencari tahu silsilah sahabatnya itu.
Mungkin ada di nisan leluhurnya tertulis nama dan nama bin dari almarhum. Namun ternyata tidak ada makam yang bisa ditunjukkan, begitupun dengan catatan silsilah yang bisa ditelusuri yang mengarah ke Kesultanan Ternate. Menurut Pak Rinto, kalau dikatakan Maria itu sebagai putri Ternate, maka tidak ada nama bangsawan Ternate yang bernama Maria. Di Ternate yang menggunakan nama Maria itu adalah masyarakat biasa. Dari pemaparan yang ditulis oleh San Alexa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan referensi data, tidak disebutkan nama Maria sebagai istri Sultan Ismail. Adapun permaisuri atau istri pertama Sultan Ismail bernama Siti Fatimah, adik dari Kerajaan Sumbawa, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II. Sedangkan permaisuri atau istri kedua Sultan Ismail bernama Siti Hadijah, melahirkan putra bernama Abdullah yang kemudian menjadi Sultan Bima berikutnya. 2. Tidak ditemukan catatan atau naskah keturunan bangsawan Kesultanan Ternate bermarga Maria menikah dengan Sultan Bima. 3. Marga Maria merupakan warga masyarakat biasa. 4. Tidak ada makam dan catatan silsilah yang bisa ditelusuri mengarah ke Kesultanan Ternate. Maka dari itu, dari kesimpulan di atas, klaim Firdaus Oiwobo bahwa Maria sebagai istri pertama Sultan Ismail kebenarannya diragukan. Sebagai tambahan, bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan. Berbicara sejarah berarti kita berbicara tentang sebuah proses panjang agar sebuah peristiwa masa lampau tersebut bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Mulai dari pengumpulan sumber baik sumber primer maupun sekunder, heuristik, kemudian kritik sumber atau verifikasi sumber, interpretasi secara hermeneutik, baru bisa kita menulis tentang sejarah. Apakah tutur lisan itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Tentu saja bisa jika yang bertutur sebagai sumber sejarah tersebut hidup pada zaman itu dan menjadi saksi mata atas sebuah peristiwa sejarah. Bagaimana menurut Anda? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe RKL Channel.